Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Sulaima. Saya mengajar di SD Negeri Rorotan 03, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Saya juga mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan kegiatan ujian kinerja praktik pembelajaran di SDN Rorotan 03 kelas 6 dengan tema Ayo Membayar Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, Bu Guru sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Semuanya masuk, alhamdulillah tidak ada yang absen hari ini ya, sehingga semua bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Oke, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengobarkan semangat. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga semangat kita menular, yang tadinya masih ngantuk habis istirahat atau kekenyangan habis makan di kantin, kita semuanya bisa beraktivitas kembali ya, mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mengingatkan kembali, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya adalah Ayo Membayar Zakat. Nah, submaterinya yang kita pelajari adalah orang yang berhak menerima zakat serta hikmah membayar zakat. Nah, agar pembelajaran kita lebih hikmah dan membawa keberkahan, maka Bu Guru minta tolong untuk maju ke depan memimpin doa. Silahkan. Ayo, Neng Caira Hairal, ayo Neng. Siapa? Oh iya,
Ayo sayang, maju nak. Memimpin doa silahkan, disiapkan, maju. Iya, sini. Ya, ayo. Iya, iya. Hadapnya ke sana. Di sini sayang. Oh, mau ke Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi. Setelah kita bersama-sama berdoa, semoga dengan doa kita membawa keberkahan sehingga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam zakat. Ya, kalau macam-macam zakat, ya. Zakat ada berapa? Ada 2, yaitu zakat apa dan zakat apa? Nah, pintar, hebat, anak Bu Guru keren ya. Zakat secara umum ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah kita bayarkan kapan? Iya, pada bulan suci Ramadan sebelum pelaksanaan kegiatan salat Idul Fitri. Oke ya. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, rasa cinta kita kepada tanah air, karena kita menyadari bersama bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, mari bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, siapa yang tahu judulnya kira-kira apa ini? Iya, berkibarlah benderaku. Ya, yuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci karena perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Iya, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dengan menyanyikan lagu dengan penuh semangat ini semakin menambah rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa. Ya, anak-anak yang salih dan salihah, setiap malam habis maghrib seperti biasanya anak-anak akan melakukan apa setelah salat maghrib? Ngaji. Pinter banget Nupus. Di rumah ngaji enggak? Nah, ngaji ya. Untuk melengkapi pembelajaran kita ya, kita akan bersama-sama tilawatil Quran, qiraatil Quran. Yang akan kita baca adalah Quran surat Al-Kafirun. Ada yang sudah hafal? Sudah ya, sebagian sudah hafal karena ini termasuk materi kita masih di awal-awal semester, betul? Masih ingat? Ayo kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Kafirun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, pintar. Quran surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6.
betul sekali ya. Kita sudah belajar Quran Surat Al-Kafirun pada beberapa materi yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar materinya adalah ayo membayar zakat orang yang berhak menerima zakat. Lalu, tujuan pembelajarannya apa? Jadi, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin bersama-sama kita capai setelah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah siswa dapat menguraikan hikmah zakat dengan tepat sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, pintar banget. Jadi diharapkan nanti setelah kita belajar, maka kita akan bisa menguraikan hikmah zakat dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan hikmah zakat dengan baik sebagai implementasi dari rukun Islam ya. Jadi nanti anak-anak semuanya diharapkan mampu ya mendeskripsikan apa sih hikmah zakat itu. Kemudian kenapa zakat itu perlu kita lakukan? Karena itu adalah sebagai implementasi atau pengamalan dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Pintar. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi hikmah zakat dengan benar sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian yang keempat, dapat menyimpulkan pemahaman tentang hikmah zakat ya. Ini adalah pembelajaran kita nanti selama pertemuan ini ya. Nah, apakah sudah bisa dimengerti? Iya. Nah, lalu pada kesempatan hari ini kita ya akan bersama-sama belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu model pembelajarannya apa sih Bu Guru yang akan kita jalankan hari ini? Yakni kita bersama-sama nanti akan membahas suatu permasalahan kaitannya dengan zakat. Lalu anak-anak mencoba untuk menganalisis, memperhatikan isinya apa sih video itu ya. Bu Guru akan tayangkan sebuah video yang berisi tentang permasalahan pembagian zakat. Ya, oke. Nah, Bu Guru mengingatkan kembali kalau tadi sudah disebutkan oleh kalian semuanya bahwa zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat apa? Fitrah dan zakat mal. Nah, ketika zakat sudah dikumpulkan maka biasanya akan diapakan? Nah, betul sekali, akan dibagi. Lalu dibagikannya kepada siapa? Nah, pinter. Itu salah satu diantaranya ya. Ada yang jawab tadi fakir, miskin, pengurus zakat. Ada lagi nggak yang lainnya? Mualaf, orang yang berhutang. Terus? Nah, pintar banget. Nah, itu namanya adalah mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Mau menonton videonya? Ya, coba kita simak bersama videonya ya. Tolong perhatikan baik-baik. Nah, videonya kita saksikan dan kita simak. Kegiatan pembagian zakat dan zakat yang pada akhirnya harus berakhir menjadi duka bagi sebagian warga Pasuruan. Orang tersebut adalah Haji Syaikon Fikri, pria berusia 55 tahun dan dikenal sebagai salah satu orang dermawan yang ada di Kampung Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Haji Syaikon dikenal bukan hanya di kampung halamannya, namun juga dikenal oleh warga kampung-kampung lainnya. Bisa dibilang ia merupakan orang yang cukup sukses. Usaha yang dipimpinnya dengan rutinitas bagi zakat. Bagaimana tidak? Bagi zakat yang diadakan oleh Haji Syaikon sudah dilakukan sejak tahun 1990. Antusiasmenya sangat tinggi, meskipun jumlah yang diberikan juga tidak bisa dibilang besar, yaitu sekitar Rp30.000 per individu. Masyarakat juga tidak harus memiliki kupon untuk menerima zakat. Tentu saja hal ini semakin menambah antusiasme masyarakat. Terbukti dari tahun ke tahun, warga yang ingin menerima zakat jumlahnya terus meningkat. Mencapai bahkan 21 korban tewas tersebut semuanya adalah para wanita.
Mereka harus sampai bertaruh nyawa demi mendapatkan uang sebesar 30.000 rupiah. Atas peristiwa ini, panitia pelaksana zakat beserta keluarga Haji Saikon, mereka dibawa ke Polresta Pasuruan untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 16 September 2008, Ketua Panitia Zakat Haji Ahmad Karau yang juga merupakan anak dari Haji Saikon ditetaskan. Oke, anak soleh. Siap. Ya, sudah dengar ceritanya? Sudah. Iya, jadi ceritanya Bu Guru mengulang sedikit kembali ya. Bahwasanya ada seorang pengusaha yang membagikan zakat secara langsung, tetapi yang dibagi itu jumlah penerimanya itu sangat banyak sehingga terjadi sebuah tragedi. Oke, kira-kira pertanyaan dari Bu Guru, sikap yang diambil oleh pengusaha itu sudah tepat atau belum? Belum. Kenapa tidak tepatnya? Karena belum melapor. Iya, karena yang pertama tadi tidak melapor. Terus yang kedua? Iya, membagikan secara langsung sehingga mengancam nyawa dari si penerima. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Membagikan langsung ke orangnya. Iya, membagikan ke rumahnya. Terus apa lagi? Melapor dulu. Atau melalui Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Basnas ya. Berarti pembagian dengan cara yang seperti ini masih kurang tepat karena bisa mengakibatkan peristiwa yang seperti tadi sampai ada yang meninggal dunia. Oke, anak-anak yang salih dan solihah, dari video tadi semoga kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran ya, bahwa membagikan zakat itu lebih tepat jika kita langsung kepada si penerima kita datangin atau kita titipkan melalui lembaga amil zakat. Bukan yang menerima kemudian berduyun-duyun berkumpul sampai jumlahnya ribuan ya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik anak-anak semuanya, kalau bisa Guru akan lanjutkan ke materi inti ya. Nah, materinya adalah di sini. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Mustahik zakat. Nah, mustahik zakat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Jadi, bukan sembarangan orang yang menerima zakat. Misalkan fulan rumahnya di samping masjid. Kalau di masjid kan kalau hari raya Idul Fitri sebelumnya pasti ada panitia penerimaan zakat. Karena fulan rumahnya di samping masjid, maka fulan mendapatkan zakat, padahal fulan adalah orang yang kaya. Tepat atau tidak? Tidak. Nah, ternyata orang-orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yuk, dilihat ayatnya. Di buku kalian halaman 38 sudah dibuka? Ada di situ Quran surat At-Taubah? Ada. Yuk kita baca bersama-sama. Bu Guru kasih contoh dulu, nanti kalian menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayo dibaca bersama-sama. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
pinter. Coba ya satu, siapa yang membacakan artinya? Artinya dibaca artinya. Siapa? Oke, Andre. Ya silakan Andre yang keras suaranya. Ya artinya dibaca Andre. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya. Kaum mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya, terima kasih Andre sudah membacakan ya. Jadi dari Quran surat At-Taubah ayat 60 ini ditentukanlah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi nggak sembarangan karena rumahnya dekat masjid terus dapat zakat, tidak ya. Nah, yang pertama orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah fakir. Apa? Fakir. Nah, fakir. Ada fakir, ada miskin. Ternyata nih antara fakir dan miskin itu berbeda. Kalau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak ada tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jadi nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, dan tidak punya skill kemampuan serta nggak ada tenaga. Contohnya misalkan orang yang sudah tua renta, ya kan? Nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tidak mampu bekerja, mereka tidak punya penghasilan apapun, ya. Kemudian mungkin dari keluarganya juga keluarga tidak mampu sehingga mereka disebut sebagai fakir, orang yang butuh untuk dibantu ya. Kemudian miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan dan dapat menutupi sebagian kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupi. Misalkan dia bekerja tetapi setiap bulan uang yang diterima itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi itu disebut sebagai orang miskin. Ya, misalkan 1 bulan penghasilan yang diperoleh hanya 500.000, sementara dia harus menghidupi 5 anaknya, kan tidak cukup. Nah, ini disebut sebagai orang miskin. Fakir dan miskin adalah orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik. Yang ketiga yaitu amil. Apa itu amil? Orang yang ditunjuk untuk nah, ini disebut amil ya, biasanya panitia zakat dan lain sebagainya ya. Berikutnya adalah mu'alaf. Sudah tahu makna mu'alaf apa? Iya, orang yang baru masuk Islam itu disebut mu'alaf ya. Kenapa mu'alaf wajib termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat? Karena dia masih butuh untuk beradaptasi dalam kehidupan Islam ya, sehingga dengan keadaannya itulah untuk memantapkan rasa imannya. Hamba saya itu budak, tapi zaman sekarang sudah nggak ada ya. Nah, berikutnya gharim. Apa itu gharim? Orang yang terlilit hutangnya banyak di mana-mana. Di setiap warung ada hutangnya dia. Orang nggak bisa bayar hutang, itu disebut gharim. Orang yang seperti ini wajib untuk kita beri zakat, berhak menerima zakat. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu apa? Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, fisabilillah ini bisa dikategorikan adalah orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Islam, mempertahankan Islam dan kaum muslimin ya. Kalau di era sekarang mungkin bisa dikatakan mereka adalah Pak Ustadz ya, Pak Kiai, yang mereka berjuang di jalan Allah tidak mendapatkan imbalan apapun, termasuk mungkin pengelola panti asuhan, pengelola panti jompo, pengelola kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang mereka tidak mendapatkan gaji apapun, sehingga mereka benar-benar murni berjuang di jalan
Allah. Berikutnya yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal, ya. Misalkan dalam perjalanan yang sangat jauh untuk menuntut ilmu, kemudian kehabisan uang, belum dikirim uang oleh orang tuanya, tidak punya uang sama sekali. Nah, ini disebut Ibnu Sabil. Nah, 8 orang yang sudah Bu Guru sampaikan tadi itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi nggak sembarangan, Bu. Kalau anak yatim apakah berhak menerima zakat? Kalau anak yatim itu fakir dan miskin, maka boleh. Tapi kalau kalau anak yatim ini adalah orang yang kaya, maka bukan orang yang berhak menerima zakat. Tetapi anak yatim ini harus senantiasa kita sayangi, harus senantiasa kita santuni. Paham? Nah, berikutnya materi yang selanjutnya adalah tentang hikmah membayar zakat. Kalau materi yang tadi orang yang berhak menerima zakat apakah bisa dipahami? Bisa dimengerti? Nah, kalau ada pertanyaan tidak? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut hikmah membayar zakat. Hikmah membayar zakat itu artinya apa sih manfaatnya kita tuh bayar zakat gitu loh. Nah, yang pertama dari segi agama. Ya, di segi agama, zakat merupakan sarana penghapus dosa. Nah, berzakat berarti menjalankan salah satu dari rukun Islam dan membayar zakat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya. Di sini jadi hikmahnya seperti itu. Seperti Bu Guru jelaskan kemarin. Harta yang kita punya itu adalah semuanya titipan dari Allah. Sebagiannya adalah milik orang-orang fakir miskin yang harus kita keluarkan melalui zakat. Yang berikutnya adalah dari segi akhlak. Orang yang membayar zakat maka biasanya identik dengan sifat belas kasihan, lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Kemudian di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak serta menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan lapang dada, ya. Anak-anak semuanya, orang yang taat kepada Allah tentunya dia akan taat untuk membayar zakat. Ketika zakat ini kita kumpulkan menjadi satu, kemudian dibagikan kepada orang yang berhak, maka orang-orang fakir dan miskin ini akan merasa senang, diperhatikan, merasakan bahwa ini adalah nilai-nilai Islam yang universal, penuh rahmatan lil alamin. Bahwa syariat Islam itu benar-benar membawa kemanfaatan untuk semuanya dari sisi kehidupan dalam bermasyarakat. Oke. Nah, untuk selanjutnya dari materi ini untuk menambah pemahaman kalian, Bu Guru akan membagikan lembar kerja, ya. Lembar kerja nanti kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku untuk mengisi mengisi dari LKPD ini. Bisa dipahami? Ya, oke, Bu Guru bagikan terlebih dahulu ya. Jangan lupa dikasih namanya berdua ya. Namanya berdua dengan temannya. Diskusikan dengan teman sebangku agar kita bisa menjawab soal dengan benar. Ya. Oke. Fatir jangan tidur. Fatir jangan tidur, Fatir. Soleh? Ya, bagaimana dengan LKPD-nya, susah apa enggak? Enggak. Semua bisa ya? Bisa. Oke.
Dilihat dulu LKPD-nya. Coba Bu Guru bacakan kembali. Berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar. Zakat emas dan perak adalah 2,5%, betul? Pertanian tada hujan adalah 5%, betul? Salah. Zakat fitrah per orang adalah 3 kg beras, betul? Harta temuan atau rikas adalah 20%. Pertanian dengan membayar biaya pengairan adalah 5%, betul? Iya. Cakep, semuanya hebat. Untuk selanjutnya kita maju ke depan. Yo, dari kelompok sini, Safgan. Ayo Safgan, maju Safgan. Nomor 1, kamu pasangkan. Ayo Safgan, nih. Pasangkan garisnya. Nggak apa-apa. Nah, pasangkan garisnya ya Safgan, sambil nanti dibaca. 1 adalah orang yang tidak memiliki harta. Ini apa itu? Ya, pinter. Betul nggak? Betul. Coba dibaca dulu yang keras Safgan. Itu yang kamu garis. Adalah orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. disebut pinter. Terima kasih Safgan. Ya, silahkan duduk. Berikutnya tepuk tangan dulu buat Safgan. Berikutnya kelompok sini, ayo Fatir, maju Fatir. Ayo ditarik garis Fatir. Zakat mal. Nah, betul? Iya, tepuk tangan untuk Fatir. Berikutnya kelompok sini, ayo Nupus. Disebut gorim, ya betul. Selanjutnya Rama, ya. Ya betul, dibacakan. 80 adalah. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke. Anak soleh. Ya, tepuk semangat. Pembelajaran hari ini ya, selama beberapa jam pelajaran kita berada di dalam kelas ini ya. Kita sudah belajar apa saja Andre? Belajar apa saja tadi? Zakat. Apalagi? Orang yang berhak menerima zakat. Apalagi? Hikmah zakat. Pintar banget. Orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran surat apa? At-Taubah. Ayat berapa? 60. Nah, berikutnya. Orang yang berhak menerima zakat ada berapa? 8. Coba sebutkan bersama-sama. Fakir, amil, terus? Iya, terus? Iya, ada 8. Oke. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian merasa bahagia? Nah, iya, semoga memberi manfaat ya. Kamu sudah tahu bagaimana hikmah zakat, kemudian macam-macam orang yang berhak menerima zakat. Kamu juga sudah tahu, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari pelajaran yang baru, berpindah dari materi bab tentang anak-anak yang salih dan salihah. Pembelajaran kita sudah usai. Hari ini tadi kita belajar tentang hikmah zakat, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga bermanfaat ya materi ini, sehingga kalian bisa memahami tentang zakat seutuhnya. Dan setelah pelajaran ini ya, nanti kalian bisa memperdalam lagi dengan mengulang kembali pelajarannya di rumah.
Kemudian ingat-ingat orang tuanya, diingatkan bapak ibu sudah membayar zakat atau belum. Terutama ketika pembayaran zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya pada materi yang baru. Semoga kalian lebih siap. Jangan lupa belajar di rumah, laksanakan sholat 5 waktu, kemudian mengaji dan senantiasa birrul walidain, membantu orang tua. Tetap semangat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Untuk bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Bu Guru kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, tak ada gading yang tak retak ya. Kalau ada kesalahan datangnya dari Bu Guru pribadi. Jika ada yang benar maka datangnya dari Allah. Dan Bu Guru mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.